Keren kan gue ya? Komedi klasik, paling enggak kalau komedinya nggak dapet, klasiknya dapet nih gue. Peaky Blinders nih, Peaky Blinders. Selamat malam semuanya, apa kabar? Ramai sekali ya ini, luar biasa. Sampai pojok-pojok ada yang ciuman tuh. Ini bentar lagi, ini udah Desember ya, bentar lagi tahun baru. Setiap tahun baru tuh kan suka ada pesta tahun baru ya. Itu pasti kalau di tempat-tempat yang ramai gitu kayak Bundaran HI, Ancol gitu kan suka ada ini deh, pesta kembang api. Nah itu kalau lagi ada acara kembang api itu gue suka ngelihat ya ada orang yang ngerekam kembang api pakai HP. Oh, jadi dia kembang api direkam aja sama dia gitu. Maksud gue buat apaan ya gitu? Maksud gue ngapain dia nyimpen video kembang api coba? Hah? Buat apa coba? Apakah akan berguna di hari setelah itu gitu loh? Apa dia lagi kerja, lagi suntuk? Gue punya video kembang api. Tuh. Ih gitu, buat apa ya? Kalau lagu gitu loh setel berulang-ulang gitu kan bisa apal, bisa diapalin. Kembang api mau diapalin apa gimana nih? Dar, der. Oh ya, suka dong. Oke, der. Buat apa anjing? Apa lagu aja juga nggak menurut gua gini. Apa lagu tuh nggak semuanya berguna gitu. Kalau lagu yang kita suka kita enak bisa nyanyi gitu ya. Ada beberapa lagu yang nempel tiba-tiba aja gitu. Pernah nggak lo ngalamin itu? Lagu yang lo nggak pengen apal tapi jadi apal. Contohnya nih ya beberapa bulan kemarin lah itu lagu Wali Kota Depok, lo tau gak lo? Hati-hati di jalanan, jangan ugal-ugalan gitu gak lo? Gue doang yang ngapal ya. Lampu merah, kita berhenti gitu. Itu gue tuh gak ada masalah sama Wali Kota Depok mau bikin lagu terserah dah. Yang gue kesel kenapa gue hafal itu lagu gitu. Nggak bisa gue lepas dari otak gue, nggak ada gunanya itu lagu beneran. Buat apaan coba gue apa lagu itu gitu. Karaoke gak bisa ya kan. Lu nyanyi apa? Gue Silon Seven dan lu Melly Guslow Bunda. Lu Wali Kota Depok hati-hati. Gak ada juga lagu nyanyi. Buat apa? Gue juga kesel ngelihat berita-berita yang viral gitu ya di internet gitu. Bukan berita sih, kayak apa ya? Pokoknya suka ada lah yang viral gitu. Gini nih, viral tukang getuk cantik gitu. Tau nggak? Jadi ntar di mana ada tukang getuk tapi cantik gitu. Viral kasir Indomart cantik, kan suka gitu ya. Maksud gue ya biarin aja, emang kenapa? Emang tukang getuk nggak boleh cantik gitu? Hah? Itu maksud gue itu bukan berita gitu loh. Cuman cantik mah bukan, nggak aneh. Kecuali kalau viral tukang getuk ini ternyata kambing. Nah, gitu. Wih, kok bisa? Bentuknya kayak orang tapi ternyata kambing. Nggak aneh. Tidak akan ada orang yang nggak terima gitu kalau ngelihat tukang getuk cantik tuh nggak ada. Nggak mungkin ada orang lagi jalan terus ada tukang getuk gitu. Deh, tukang getuk cantik. Karena pekerjaan itu tidak harus sesuai dengan muka. Ya gak? Nggak mungkin misalkan tukang gali kubur mukanya kayak Nissan gitu kan, nggak mungkin ya. Harusnya Haji Burhan gitu. Lahir tanggal segini, wafat tanggal enggak. Nih orang mana sih rata-rata orang Bintaro? Coba orang Bintaro tepuk tangan boleh? Oh dikit malah ya. Orang mana lu bro? Orang Jakarta? Oh jauh-jauh juga nonton sini. Di sini ada yang pernah berak di Sensi? Hah? Gue nanya pada ketawa aja. Jadi belum lama ini gue boker di Sensi ya. Terus gue kelar boker kan gue keluar terus cuci tangan gitu. Terus pas mau keluar pintunya itu kan ada penjaganya ya. Penjaga toiletnya gitu, diam ini. Nah pas gue lewat dia ngomong gini, terima kasih pak gitu.
Terima kasih Pak. Lah kan yang berak gua. Kenapa yang terima kasih dia ya? Lah, gua yang terima kasih dia. Gua sepanjang perjalanan dari situ gua mikir aja. Kok dia bilang terima kasih sih? Ya maksud gua apa, jangan-jangan makannya gitu kan ya? Mungkin dia dari pagi kayak, aduh lapar nih, ya Allah. Kok gak ada yang berak ya? Gitu. Tiba-tiba ada suara flash, alhamdulillah makan. Gue mikir aja, kenapa itu orang bilang terima kasih gitu? Apa jangan-jangan ini di mallnya itu ya, manajemen mallnya tuh ngasih target gitu. Jadi ada rapat mingguan. Ini saya lihat WC lantai 2 minggu ini yang berak cuma 3 nih. Kenapa nih, ada penurunan kamu nih? Ajak dong orang berak. Padahal kan minggu kemarin rame itu ada acara anak muda. Iya Pak, anak muda sekarang nongkrong doang gak berak. Saya juga bingung nih Pak. Rejim gila. Kenapa jadi rejim? Berlebihan, menurut gue tuh berlebihan gitu. Yang si penjaganya itu harus bilang terima kasih tuh kok kayak berlebihan gitu. Banyak sekarang hal yang berlebihan ya. Contohnya kemarin gue ada acara stand up tuh. Terus dapat hotel. Terus nyampe hotelnya bagus lah kamar. Wih bagus kamarnya gitu. Begitu gue pengen buang air dulu nih gitu. Begitu gue ke WC nih duduk ya. Gue kaget tuh gak. Dudukan WC-nya anget. Itu gue, lah anget nih gitu. Itu beneran gue baru kali itu ngerasain WC semewah itu. Dudukannya anget. Itu pantat gue kayak dielus-elus gitu. Kayaknya seumur hidup gue baru ini pantat gue mendapat perlakuan dimanjakan gitu baru ini nih. Iya berlebihan banget. Ada lagi yang berlebihannya tuh ini. Kan biasanya kalau semprotan WC kan satu ya. Keluar ser gitu kan. Ini enggak. Dia ada 2. Bisa nyemprot ke depan, bisa nyemprot ke belakang. Ada 2. Kata gue, ya repot banget. Emang orang gak bisa goyang pantatnya gitu ya. Kan tinggal goyang aja gitu ya. Berlebihan. Banyak sekarang tuh benda-benda yang menurut gue berlebihan ya. Kayak diada-adain gitu. Contohnya waktu itu gue juga lihat ada ini. Gelas kopi pengaduk sendiri gitu. Jadi ada gelas kopi yang bisa ngaduk sendiri. Pertanyaan gue adalah seberapa susahnya sih ngaduk kopi? Kenapa lo harus ada gelas yang bisa ngaduk sendiri gitu? Apa yang bakal terjadi gitu ya kan? Kan gak mungkin salah juga ngaduk kopi ya kan? Gak mungkin lo ngaduk nih, ngasal tiba-tiba jadi cincau ya. Gimana sih ngaduk kopi jadi cincau nih? Ya mau gimana kan kopi ya kopi gitu, gak mungkin jadi cincau. Apa takutnya orang, takut apa ngaduk kopi tuh? Takut kecengklak kan gak bisa. Besokannya digips tangannya gitu. Kenapa bro? Kopi biasa. Aneh lah ya. Sekarang umur gue tuh 34 tahun ya. Udah tua ya. Gue udah masuk masa dimana udah mulai banyak penyakit. Gitu. Terus ada asam lambung gue. Terus sekarang ini gak bisa ngeluh. Umur segini tuh gak bisa ngeluh gitu. Ngeluh sedikit jadi bahaya. Ini kalau zaman dulu misalkan gue ngeluh ya ke teman gue gitu. Aduh ini kaki gue kesemutan dah. Oh itu kaki lo ketekuk, lurusin aja, beres. Sekarang enggak. Aduh kok kaki gue kesemutan ya. Oh kolesterol tuh. Dah. Kenapa jadi kolesterol anjir? Kok gue ngantukan ya? Itu mah diabetes. Anjing kata gue. Gue jadi takut ngeluh, takutnya makin lama makin bahaya gitu. Mata gue gatel dah, pengen buta tuh. Kok rambut gue gatel ya, otak lo geruak gitu kayak. Anjir nih, bahaya banget ya jadi penyakit semua ya. Beneran dah. Terus gue mikir deh, anjir kayaknya kalau banyak penyakit, mendingan umur gak usah panjang-panjang dah gitu deh beneran dah. Jangankan banyak penyakit dah, sehat aja gue masih mikir deh. Kayak orang ada, gue liat ada orang-orang bule tuh ya rata-rata umurnya sampai 90 gitu. Gue pernah mikir gue kalau sampai umur 90 ngapain ya gitu. Ya kan teman-teman udah pada mati. Ya bener gak? Misalkan gue mau ngapain? Mau datang ke acara stand up gitu, ke open mic gitu, tempat latihan tuh dateng gitu. Gak ada yang kenal ya kan ya.
Duduk terus disamperin sama orang. Bang Awe ya? Oh iya. Saya cucunya Uus. Wah anjing, cucunya Uus. Uusnya udah meninggal. Ngapain gitu sampai tua. Mau nonton band-bandan. Sama udah meninggal juga, seringnya udah mati. Ngapain anjing. Itulah. Ngapain gitu sampai tua tuh. Dan apa... gue lupa lagi mau ngomong apa tadi. Apa sih tadi penyakit udah tua. Anjing gue lupa beneran nih. Tepuk tangan lu deh. Udah lupa nih stand up balik aja. Dan ini ya, apa namanya, gue tuh gara-gara stand up tuh ya. Stand up tuh merubah hidup gue banget lah gitu. Merubah hidup gue banget. Gue jadi banyak ngerasain hal-hal untuk pertama kalinya. Contohnya tuh gue pertama kali keluar negeri tuh gara-gara stand up. Gue pernah stand up di Hong Kong. Enak tuh stand up di Hong Kong. Karena pas lu pulang, lu ditanya sama temen lu kan, "Weh lu kemarin stand up di mana?" "Oh di luar negeri gitu." Luar negeri dari Hong Kong? Iya bener dari Hong Kong, lu gak tahu. Hebat lu tahu gitu. Dan ternyata bener. Orang ada yang pernah bilang sama gue, lo kalau keluar negeri nanti lo belajar banyak soal negara lo sendiri. Dan bener, gue tuh keluar negeri jadi belajar banyak itu. Oh ternyata Indonesia gak buruk-buruk amat menurut gue gitu. Maksud gue, banyak negara-negara maju yang menurut gue juga banyak kekurangannya. Contohnya apa? Singapura tuh. Wah Singapura tuh kan ketat banget ya. Gak boleh ngeludah sembarangan, jalan harus di trotoar. Itu gue kesel banget beneran. Anjir gue di negara sendiri aja gak begini-begini amat gitu. Rasanya pengen ngeludah sembarangan, cuah, mampus lo gitu. Nih kaki satu di trotoar, satu di aspal. Mau apa lu gitu kayak. Kesel banget gue beneran. Gue pernah ke Jepang juga. Jepang katanya negaranya orang-orangnya pinter-pinter. Terus ya inilah orangnya terpelajar gitu. Tapi ternyata di balik itu ada jeleknya gitu. Di Jepang itu angka bunuh diri itu sangat tinggi sekali. Katanya orang Jepang tuh gampang depresi. Jadi kayak anak sekolah nih nilainya jelek, dia malu sama teman-temannya, pulang stres, depresi, bunuh diri gitu. Orang kerja nih, dimarahin bosnya, "Kamu kerja gimana sih?" Wah, pulangnya stres dia, bunuh diri gitu. Di kita tuh nggak bakal kejadian kayak gitu, nggak bakal. Nih lu nih yang pekerja nggak bakal begitu. Lu dimarahin bos, "Kamu kerjanya gimana sih?" Wah, stres, pulang ya kan, ngambil Twitter, nge-tweet, "Ah bos goblok," gitu. Senang lagi gitu. Bagusan Indonesia lah. Iya. Terus gue pernah ke Eropa juga. Dan yang gue keluhin di sana cuma ini. Gue nggak tahu kenapa pas gue di sana susah banget nyari toilet umum gitu. Susah banget tuh. Kayak kita nih, ini kan kita di gedung ya. Misalkan ada berapa lantai, itu pasti kan tiap lantainya ada WC ya. Di sana tuh enggak, bisa kayak satu gedung nih WC-nya di lantai 3 gitu. Aneh banget ya. Maksud gue, jadi gue sering nahan kencing gitu. Kok ini orang bule pada gak kencing apa bagaimana gitu. Apa mungkin kan orang bule gede ya. Mungkin kayak dia bisa menyimpan lebih banyak gitu mungkin ya gitu. Iya. Udah gitu ya. Apa namanya. WC umumnya tuh banyak yang bayar. Bayarnya tuh 1 euro. Berarti berapa? 16.000 coba. Di Bekasi nasi Padang masih 8.000. 16.000 kencing doang ya Allah. Gue kayak gak rela gitu pas kencing. Pas udah habis juga masih. Lagi. 16.000 nih. Terus gue pijit-pijit aja. Banyak merubah hidup gue lah si stand up tuh ya. Terus suka banyak yang nanya sama gue, "Weh lo stand up?" Ini pasti jadi pertanyaan sering banget ketemu. "Lo dulu suci apa suca?" gitu. "Enggak, gue gak ikut apa-apa." Terus pada bingung, Lo gak ikut kompetisi? Enggak ikut gitu. Gue bukan apa-apa ya, gue emang gak mau aja ikut kompetisi gitu. Karena gue gak mau dinilai-nilai stand up gue gitu. Apalagi dibanding-bandingin gitu. Mending kalau yang, kan itu kalau kompetisi kan jadi ada peringkatnya gitu kan. Nah gue gak mau kalah sama orang yang menurut gue stand upnya gak oke lah gitu. Aneh gitu. Contohnya nih kemarin nih waktu gue jadi mentor kan di Suca. Anak didik gue tuh ada yang namanya Ebel, lo tau gak Ebel? Orang gila tuh ya dia tuh. Dia itu dari awal tuh, jadi waktu 6 besar itu anak didik gue sisa 4. 2 cewek, 1 cowok, 1 ular kobra tuh si Ebel itu tuh.
wah gue pikir bisa lah nih yang cewek-cewek nih kayaknya masuk final gitu. Ternyata semuanya kalah. Yang masuk final Ebel. Gue bilang anjir, gue kalau jadi peserta gue sedih banget sih pasti. Anjir orang gitu yang masuk final, aneh banget ya. Dia tuh apa ya, dia tuh pelupa, dia lupaan. Terus dia tuh ada kesulitan dalam membaca, menulis gitu. Ada kesulitan gitu. Itu ada penyakit, nama penyakitnya tuh goblok. Nah itu tuh penyakitnya tuh. Itu nama penyakitnya. Nih gue kasih tahu ya, dia tuh pernah, parah dah lupanya. Dia pernah gini, dia ada materi gini nih. Kosan gue tuh kalau siang panas, tapi kalau malam dingin banget. Saking dinginnya, itu kalau Frozen syutingnya di kosan gue, itu Elsa ngeluh sama adiknya. Anak, kenapa kayak Elsa? Ngingin, nah gitu tuh. Punchline-nya gitu doang, ngingin gitu. Ya udahlah terserah lo Bel gitu. Wah itu selama seminggu di asrama dia ngapalin tuh. Sambil jalan ngingin gitu. Sambil ngambil nasi kotak ngingin. Masuk kamar gue Bang Awe ngingin gitu. Wah terus diulang-ulang sampai bosen anak-anak satu asrama tuh. Begitu tiba hari H dia tampil. Dia bawain materi itu kan. Kosan gue tuh kalau siang panas. Tapi kalau malam dingin banget. Ini saking dinginnya kalau dipakai syuting Frozen. Itu Elsa ngeluh sama adiknya. Anak, kenapa Kak Elsa? Panas gitu. Jadi panas. Kok jadi panas gitu? Panas, ya aneh banget kata gue. Sumpah kata gue, gila nih orang nih. Seminggu ngingin-ngingin pas panas kan jauh ya. Ya Allah. Udah gitu dia gak sadar lagi, dia ngomong aja udah. Gila nih orang nih. Dan apa ya maksud gue, dan setelah gue pikir-pikir ya emang kayaknya si Ebel ini nih gak bisa kerja lain gitu, emang harus apa ya, jadi penghibur gitulah. Gak bisa tuh dia kerja yang, dia ikutan kegiatan-kegiatan yang lain gitu gak bisa itu. Apa misalnya ikutan maraton gitu gak bisa dia tuh. Maraton kan lama bener gak? Itu kan 40 kilo kan sampai berapa jam? 3 jam gitu. Lo bayangin nih si Ebel ikut maraton. Lari dia. Sejam pertama masih fokus. Maraton. Dia suka gitu-gitu tuh. Maraton. Terus sejam kedua mulai agak diam gitu. Sejam ketiga mulai bingung. Ini ngapain gue? Terus ngeliat orang pada lari pada kenapa nih kok lari nih? Aduh, tsunami. Ya, aneh banget. Gak bisa dia jadi apa, jadi yang gampang-gampang juga gak bisa jadi tukang ketoprak gitu, gak bisa tuh. Tukang ketoprak kan menunya banyak ya kan ya itunya. Bingung dia pas itu. Bang ketoprak satu, oh iya. Piring nih, ini apa ya? Oh lontong, dipotong terus diulek. Air diminum. Bihun dibuang. Kocak. Kocak. Gue baru ingat sambungan materi gue yang tadi. Bang ntar diedit aja ya, jadi kelihatannya nyambung. Tenang nih, gue bisa continuity. Anjing gue lupa lagi. Aduh kenapa sih gue hari ini ya Allah. Bukan Ebel. Oh ya gue tahu. Ya nih ntar disambung aja makanya diedit ya. Gitu. Gue tuh banyak penyakitnya gue beneran dah. Dan gini nih, penyakit gue itu banyak timbul itu gara-gara makanan, beneran. Gue tuh nggak bisa jaga makan. Gue apa aja gue makan, gue kambing, semualah gue makan. Babi kadang-kadang gue makan, alkohol, semua tuh gue tuh. Dan menurut gue salah satu yang bikin gue banyak penyakit itu adalah ojek online. Kenapa? Karena sekarang tuh kalau mau mesen makanan tuh tidak tertahan gitu.
dengan layanan antar ojek makanan itu ya kan. Ini kalau zaman dulu malam-malam jam 10 pengen martabak, aduh malas keluar nih, nggak jadi ya kan. Sekarang enggak, tinggal HP datang itu martabak, datang. Udah gitu maksud gua, abangnya juga iya aja lagi. Nggak care gitu ke gua. Kan gua udah ada penyakit nih, ada kolesterol. Lu bantu gua lah. Nih kalau pesan sop kambing gitu ya, sop kambing. Ntar abang nelfon. Dek, pesan sop kambing ya? Iya bang. Ya udah sesuai aplikasi ya dek. Ya, udah gitu doang. Harusnya dia care dong sama gua, ya kan? Dek, pesan sop kambing ya? Iya bang. Kemarin kan udah rawon. Jangan daging dulu ya, gitu. Oh ya udah deh bang ya. Jus aja mau jus. Gitu kan enaknya nggak? Jadi gua sehat. Abangnya ini nggak care sama gua nih. Cuma memang ya kemajuan itu gini. Sebenarnya sih kemajuan si teknologi itu ya sebenarnya membantu kita gitu. Apalagi kayak sekarang ojek itu udah bisa ngapain aja itu ya. Ngapain aja bisa gitu, kayak serba bisa lah gitu. Zaman dulu mah, zaman gue masih sekolah gitu, nyari tukang ojeknya susah. Karena kita harus membedakan mana yang tukang ojek, mana yang bukan, ya kan ya. Kan zaman dulu nggak pakai jaket. Jadi kadang-kadang kalau lagi tukang ojek, ini ojek apa bukan ya gitu. Bang ojek. Lu apaan lu gitu. Ma bang, saya kira ojek bang. Yaudah mau kemana? Mana sih bang? Sekarang kan enggak, tinggal buka tetap jadi. Hal simpel deh, misalnya manggil teman. Kalau zaman dulu nih, zaman gue masih di sekolah gitu ya, kalau gue ke rumah temen, nyampe rumah temen, pasti gue manggil ya kan. Misalnya ke rumah Yusril gitu. Yusril. Ntar ibunya keluar kan, Yusrilnya udah gak ada. Innalillahi. Udah gak ada gitu. Kalau zaman sekarang gak manggil deh. Anak zaman sekarang nih nyampe depan rumah temen nih, buka handphone, ngechat. Sril, gue udah di depan gitu kan. Ntar ibunya yang balas, Yusrilnya udah gak ada. Kamu gak percaya banget sih sama saya. Maaf Bu, saya pikir kalau lewat chat beda. Terus banyak masalah-masalah yang timbul dari kemajuan teknologi sekarang ya. Orang yang dulu tuh orang gak bisa berantem gara-gara itu, sekarang bisa berantem. Contohnya apa? Contohnya berantem gara-gara chat. Chat lama dibales berantem. Ini gue suka bingung sama pacaran yang kalau chatnya lama dibales, dia marah gitu. Maksud gue kalau lo mau cepet dibalesnya, jangan pakai handphone, pakai HT. Sayang kamu di mana ganti, cepet itu dibalesnya. Lagi makan sayang. Udah gitu suka ada tuh masih yang pacaran yang bahkan sampai nikah tuh. Ada teman gue nanya mulu istrinya tuh ke suaminya, lagi di mana sama siapa, gitu-gitu. Maksud gue, ya kan kalau lagi di rumah temen mah enak gitu ya. Lagi di rumah Yusril nih, sama Marcel, sama Bintang, enak ya kan. Lah kalau lagi di kereta, lagi di mana sama siapa? Lagi di kereta nih sama, Pak, Bapak namanya siapa Pak? Pak jangan turun dulu Pak, ya Allah Pak. Di sini ada yang suka naik kereta nggak? Tepuk tangan yang suka naik kereta. MRT asik ya, MRT asik. Tapi kalau KRL tuh waduh. Bukan apa-apa, penuh. Itu lo kalau yang suka naik KRL pasti tahu nih. Kalau jam-jam sibuk, aduh tuh udah. Nggak ini banget, nggak karuan dah. Ini gue pernah ya naik kereta jam sibuk Pas gue naik nih, ini gue nih. Ini orang semua. Itu saking padatnya gue nggak pegangan nggak jatuh. Ya karena ketahan mereka, begini aja udah. Nah tahu nggak lo ada posisi yang paling tidak enak saat keadaan seperti itu. Itu kalau kita misalkan lagi berdiri, itu di depan kita ada orang, mamang-mamang jelek kumisan ya, madepnya ke kita juga. Jadi kita harus tatap-tatapan sama dia gitu kan. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Terus aja anjir. Nggak enak banget. Apalagi kalau yang di mukanya itu ada gangguan-gangguan yang membuat kita terdistract gitu. Contohnya misalnya ada upil di sini nih. Pernah nggak lo berhadapan dengan ada orang yang upilnya di sini nih?
Upil yang udah lepas tapi masih pegangan. Bertahan di bulu hidung. Saya tidak boleh lepas gitu ya. Itu gak enak banget. Itu gak tahu kenapa ya kalau kita ngobrol sama orang yang ada upilnya di sini ya. Kita udah berusaha gak ngelihat ke situ. Tapi ngelihatnya ke situ lagi. Ya gak sih kayak. Lagi ngomong tuh, kenapa ngeliat di situ lagi gitu. Seolah-olah upilnya tuh manggil, lihat saya, ayo lihat saya, semua lihat saya. Kayak gitu loh. Mau ngasih tahu nggak enak kan, nggak kenal. Temen aja nggak enak kadang-kadang. Misalnya ada temen ngobrol sama temen, ada upil lah sini kayak, aduh takutnya dia malu kan, itu ada upil gitu. Takutnya dia malu, nggak enak jadinya gitu. Dan kadang-kadang bener nih, kadang-kadang suka ada yang malu. Itu ada upil. Nah karena dia malu dia jawabnya apa? Biarin sengaja. Suka gitu ya. Emang ada orang sengaja naruh upil. Lu mau berangkat nih. Celana oke, ini jaket oke. Upil. Nah ini oke. Ada. Gue mau cerita apa lagi sih tadi lupa ya. Ya gue tapi senang stand up. Sampai sekarang menurut gue ini adalah pekerjaan terbaik yang pernah gue miliki lah. Boleh tepuk tangan dong buat stand up. Cobain deh, enak banget, seru banget. Cuman memang cita-cita gue tuh dulu bukan jadi stand up comedian, gue tuh pengen jadi anak band. Pengen jadi anak band gue. Kenapa? Karena banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh stand up comedian dan bisa dilakukan oleh anak band. Contohnya apa? Contohnya nyuruh penonton. Nih ya kalau anak band terkenal nih, misalnya Ariel gitu. Selamat malam semuanya. Semua tangan di atas. Tangannya di atas semua. Semua lompat. Lompat semuanya. Semuanya pulang. Pulang semuanya. Jangan, saya bercanda sini. Bisa. Tapi yang gue bingung gini, kenapa anak band itu bisa nyuruh penonton nurut, tapi dia nyuruhnya cuma hal-hal nggak penting. Ini kalau gue jadi anak band nih, selamat malam semuanya kerja bakti. Kerja bakti semuanya. Bersih kan. Bro susah stand up sekarang beneran, orang gampang banget tersinggung. Lo tau gak yang tadi pertama tuh si Bari itu. Tuh pernah kena kasus musang dia tuh. Iya dia ngomongin musang diserang sama komunitas musang. Itu semenjak kasus itu ya, itu banyak musang-musang lewat depan rumah dia tuh. Iya ada yang bawa golok gini. Ada yang nyamar di tukang pempek. Panji kemarin ngomongin kucing kena juga tuh. Ya. Panji sekarang kalau ke toko handphone ya kucingnya gini nih. Goblok ah. Tadi gue lagi ngomongin apa anjir. Gue stand up berantakan banget nih. Iya, gue tuh pengen jadi anak band gitu. Dan kenapa gue pengen namanya? Karena gue tuh suka banget musik. Gue seneng nonton konser gitu ya. Nah gue ada satu hal yang gue gak tahu kenapa ya. Ini terjadi di mana-mana gitu. Sama gitu, gak beda acara, beda orang, sama itu. Itu saat soundman-nya ngecek mic, tau gak lo? Lo pernah perhatiin gak kalau ada acara yang pakai mic, lo perhatiin deh. Kalau misalnya ada acara di kantor lo kan suka ada soundman-nya tuh. Lo perhatiin soundman-nya saat ngecek mic, pasti sama semuanya. Biasanya orang cek sound mic itu dimulai dengan kata he. Nih gue contohin ya. Cek he. Dan nadanya harus segitu, harus he gitu. Gak pernah gue dengar cek he. Gak pernah tuh. Yang kedua tuh 1, 2, 3 ngitung dia. Tapi huruf T-nya diganti D, huruf D-nya diganti T. Jadi gini. Cek 1, 2, 1, 2 gitu. Yang ketiga tuh low. Gue. Lo gue. Jangan-jangan nih si soundman-nya nih sehari-hari juga begitu gitu. Misalkan dia ke bank, ketemu teller. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya saya mau cek saldo. Cek saldo. Terus ntar dia soundman-nya resign dari soundman-nya, dia kerja di restoran fast food. Terus ada dari kasir dia ada ibu-ibu beli. Ya mau pesan apa Bu? Cheeseburger 1 Mas. Oh ya. Cheeseburger 1. Temennya gak denger kan? He. Lo.
Just break the shadow. Terima kasih semuanya, terima kasih.